Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Perdana dari kelas PLG2. Saya ingin menjelaskan proses pengembangan dan pemasaran perangkat lunak dan JIM. Proses pengembangan dan pemasaran perangkat lunak dan JIM. Sebagian orang mengartikan pengembangan perangkat lunak hanya sebatas bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah kumpulan dari program dan prosedur dan dokumen atau data lain yang saling berhubungan yang merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah aplikasi yang harus dikerjakan komputer dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah hasil proses kreatif dan teknis yang digunakan untuk merancang, membuat, menguji, serta memelihara program komputer atau aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna. 1. Rangka kerja pengembangan perangkat lunak. Rangka kerja pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi 5, yaitu 1. Komunikasi, B. Perencanaan, C. Pemodelan, D. Konstruksi, E. Penyebaran. Tujuan komunikasi bertujuan untuk memahami tujuan stakeholder atas proyek perangkat lunak yang sedang dikembangkan dan mengumpulkan kebutuhan yang akan membantu mendefinisikan fitur-fitur perangkat lunak tersebut dengan fungsi-fungsinya. B. Perencanaan, planning, bertujuan untuk menciptakan suatu peta yang dapat membantu tim perangkat lunak. C. Pemodelan, modeling. Pemodelan bertujuan untuk membuat sketsa sehingga tim perangkat lunak dapat memahami gambaran besar produk yang akan dibuat termasuk fitur utama. Selanjutnya D. Konstruksi. Konstruksi bertujuan dalam menerjemahkan bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. E. Penyebaran, deployment. Tujuan penyebaran deployment adalah merilis produk ke pengguna akhir agar dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan secara langsung untuk mencapai tujuan bisnis atau memenuhi kebutuhan pengguna. Model SDLC yang dapat dipelajari. Model air terjun waterfall atau waterfall adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linier berurutan. Model air terjun terdiri dari 6 fase. Setiap fase didefinisikan tugas dan tujuan berbeda. 1. Analisis. Dalam tahap ini pengembang mengumpulkan kebutuhan secara lengkap. Kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 2. Desain dalam tahap ini pengembang menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Implementation adalah tahapan-tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. 4. Pengujian, testing. Tahap ini dilakukan penggabungan modul yang sudah dibuat dengan pengujian dilakukan untuk memahami apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Yang kelima, penyebaran atau deployment adalah klien atau pengguna mengunci apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. 6. Perbaikan, maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem yang disetujui. Selanjutnya ada keunggulan model waterfall. Apa sih keunggulan model waterfall ya?
Model waterfall sangat sederhana dan mudah dimengerti dan menggunakan metode yang sangat bermanfaat untuk pemula atau pengembang pemula. Yang B, sangat mudah untuk dikelola karena kekakuan model. Selain itu, setiap fase memiliki kiriman spesifik dan proses peninjauan individu. Yang C, alam fase model ini diproses dan diselesaikan sekaligus dalam satu waktu sehingga menghemat banyak waktu. E, pengujian lebih mudah karena dapat dilakukan dengan mengacu pada skenario yang didefinisikan dalam spesifikasi fungsional sebelumnya. Dan ada kelemahan model waterfall. Apa itu kelemahan model waterfall ya? A, model ini hanya dapat digunakan ketika persyaratan depan yang sangat tepat tersedia. Ya B, model ini tidak berlaku untuk jenis proyek pemeliharaan. C, kelemahan utama dari metode ini adalah sebagai aplikasi periode dalam tahap pengujian tidak mungkin untuk kembali dan mengedit sesuatu. D, tidak ada kemungkinan untuk menghasilkan perangkat lunak yang bekerja sampai mencapai tahap terakhir siklus. E, akhir dari keseluruhan proyek. Selanjutnya ada model incremental dan rate. Selanjutnya ini ada model incremental dan rate. Ya, model incremental atau disebut dengan model penambahan sedikit demi sedikit menggabungkan elemen-elemen aliran proses dari model generik, yaitu aliran proses linear dan proses paralel. Kedua, RAD itu adalah Rapid Application Development. Metode RAD merupakan model pengembangan perangkat lunak yang pengembangannya tergolong dalam teknik incremental bertingkat. Proses pengembangan game. 6 tahapan pengembangan game yang menggunakan metode GDLC. A, inisialisasi, initiation. Pada tahap inisialisasi akan dilakukan pembuat konsep game yang akan dibangun berupa analisis akan seperti apa game tersebut secara keseluruhan, konsep game dan deskripsi sederhana. B, produksi dalam kurung pre-production. Produksi merupakan salah satu fase utama dan terpenting dalam siklus produksi. C, production. Produksi merupakan proses inti di mana pada tahapan dibuat aset game, proses pembuatan dan program, proses integrasi aset dan program. D, uji coba testing. Uji coba adalah pengujian internal yang dilakukan untuk menguji fungsi operasional kemampuan bermain game. E, beta. Saat game selesai dibuat, belum berarti game tersebut akan diterima oleh masa eksternal testing atau dikenal dengan istilah beta testing, dilakukan untuk menguji apakah game yang dibuat diterima serta mendeteksi berbagai error dan keluhan yang dilakukan oleh third party tester. F, versi release version. Game yang sudah selesai dibuat dan lulus beta testing menandakan game tersebut siap untuk dirilis ke publik. Selanjutnya ada memasarkan perangkat lunak dan game. Pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang atau jasa dengan cara tertentu sehingga penjualan akan meningkat. A, produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada target pasar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memaksimalkan sebuah produk. 1. Mengetahui apa kebutuhan pelanggan. 2. Sediakan apa yang dibutuhkan pelanggan. B, price atau harga. Harga selalu menjadi hal yang menarik saat mengerjakan sebuah bisnis strategi pemasaran. Sebelum menentukan harga, diperlukan beberapa informasi, yaitu mengetahui
beberapa harga yang tersedia dibayarkan oleh pelanggan. 2. Mengetahui harga pesaing bisnis. Ketiga, mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan. 4. Mengetahui cara membuat harga agar lebih menarik pelanggan. C. Place tempat. Place distribusi yaitu bagaimana cara menjangkau pelanggan diperlukan rancangan saluran distribusinya. Contoh, sebelum memulai usaha, perlu memikirkan di mana lokasi bisnisnya berada, tipe saluran distribusi yang dapat digunakan untuk menyampaikan produk ke pelanggan. Selanjutnya ada memasarkan lunak dan game. Lanjutannya, distribusi langsung. Distribusi langsung berarti menjual produk secara langsung ke pelanggan yang menggunakannya. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung berarti menyalurkan produk dengan menggunakan pihak atau lembaga perantara. D. Promosi merupakan metode atau cara menarik pelanggan untuk membeli produk pengusahaan. Jual lebih banyak produk atau tawarkan jasa dan tingkatkan label dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, iklan membuat pelanggan menarik. Promosi penjualan membuat pelanggan membeli lebih banyak. 3. Publikasi mendapatkan promosi gratis. 4. Meningkatkan kemampuan kita sebagai penjual. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.